Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jinulung, asal satuan dari kelas 11 TPH 1. Saya ingin memberikan materi tentang tanaman sengon atau nama ilmiah Parasientis falcataria. Pembangunan kehutanan merupakan bagian pengembangan nasional karena dari sektor kehutanan memberikan kontribusi besar, fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh dari sumber daya alam. Hutan telah memberikan peran yang cukup besar dalam perolehan devisa, perluasan kesempatan kerja, kesempatan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Salah satu area produksi kayu adalah dengan membangun suatu persemaian dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit untuk menunjang keberhasilan pembangunan hutan tanaman. Pohon sengon atau nama ilmiah Parasientis falcataria merupakan salah satu tumbuhan hutan yang mudah beradaptasi, mempunyai manfaat yang serbaguna atau multi-purpose, serta bernilai ekonomis dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Pohon sengon juga merupakan tanaman unggulan baik di dalam dan di luar kawasan hutan. Sifatnya yang mudah tumbuh di kawasan panas sekalipun. Kegiatan persiapan lapangan. Yang pertama, persiapan persemaian. Yang kedua, kebutuhan alat. Yang ketiga, penaburan benih. Dalam penaburan benih, kegiatan penaburan benih dilakukan dengan maksud untuk memperoleh prosentase kecambah yang maksimal dan menghasilkan kecambah yang sehat. Kualitas kecambah ini akan mendukung terhadap pertumbuhan bibit tanaman. Kecambah yang baik akan menghasilkan bibit yang baik pula, dan hal ini akan dapat membentuk tegakan yang berkualitas. Bahan dan alat yang perlu diperhatikan dalam kegiatan penaburan adalah sebagai berikut. Yang pertama, benih, dan yang kedua, bedeng tabur atau bedeng kecambah. Yang ketiga, media tabur campuran pasir tanah 1:1. Yang keempat, peralatan penyiraman. Yang kelima, tersedianya air yang cukup, dan sebagainya. Penaburan ini ditempatkan pada larikan yang sudah dibuat sebelumnya. Ukuran larikan tabur ini berjarak 5 cm antar larikan dengan kedalaman kira-kira 2,0 cm. Usahakan benih tidak saling tumpang tindih agar pertumbuhan kecambah tidak tertumpuk. Setelah kecambah berumur 7-10 hari, maka kecambah siap untuk dilakukan penyapihan. Penyapihan bibit. Penyapihan atau pemindahan bibit dilakukan pada pagi atau sore hari dengan melakukan solet sebagai alat bantu dan dilakukan dengan cara hati-hati. Bibit yang disapih adalah yang berkualitas baik terlebih dahulu agar media menjadi gembur sehingga memudahkan dalam pencabutan kecambah-kecambah yang sudah dicabut dari bedeng tabur dikumpulkan dalam wadah yang telah diberi air secukupnya. Pemeliharaan bibit. Semai merupakan tanaman yang masih berada pada tahap pertumbuhan, sangat peka terhadap pertumbuhan lingkungan, oleh karena itu perlu dilakukan pemeliharaan yang baik guna menghasilkan bibit yang berkualitas. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap bibit di persemaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyiraman. Yang kedua, penyiangan, penyulaman, pemupukan. Dan yang kelima, pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit yang dilakukan oleh petugas di lokasi persemaian diantaranya adalah: yang pertama, pencegahan serangan semut, yaitu dengan mengalirkan air di sekitar bedeng. Yang kedua, pembatasan rayap, yaitu dengan melakukan penyemprotan dengan insektisida. Yang ketiga, pencegahan serangan cacing, yaitu dengan cara membersihkan tanah dari lumpur liar. Selanjutnya, seleksi bibit. Seleksi bibit dilakukan agar anakan dapat tumbuh baik dan merata. Seleksi dilakukan 2-3 kali
yaitu pada bulan awal, penyapihan dan lapangan bibit yang tidak rata ketinggiannya dipisahkan dan dikelompokkan sesuai dengan ketinggiannya, sedangkan yang bengkok dibuang. Untuk selanjutnya, angkutan bibit. Bibit yang diangkut atau dikemas dan tidak ditumpuk ini sangat menentukan agar bibit terjaga kualitasnya sampai lokasi tanaman waktu mengangkut pagi atau sore hari, dan setibanya di lokasi harus segera ditanam karena itu jumlah bibit yang diangkut harus sesuai kemampuan penanaman pada hari itu, karena ini adalah bibit yang berasal dari persemaian lokal yang letaknya tidak jauh dari lokasi rencana penanaman. Kesimpulan, kegiatan persemaian merupakan langkah awal untuk menentukan baik tidaknya satu pertumbuhan tanaman. Apabila bibit yang ada di persemaian berkualitas baik, maka tidak menutupi kemungkinan nantinya pertumbuhan tanaman akan baik pula. Selama pelaksanaan praktek dan dalam melakukan pengamatan persemaian yang telah penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan persemaian dilakukan di SMKN Negeri 1 Pagelaran. Kemudian tingkat keberhasilan dari hasil evaluasi tugas bahwa persentase atau hasil tumbuh yang baik adalah 90% dan bermutu baik. Sekian dan terima kasih.